Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Dan kembali bersama dengan saya, Bung Ropan. Kita akan mereview hasil pertandingan yang berlangsung di London, Derby London Utara, antara Spurs dan Arsenal. Yang kita sudah tahu pasti hasil akhirnya kemenangan untuk The Lily Whites 3-0 atas The Gunners. Namun sebelum saya berbicara, mereview duel tersebut, saya ingatkan kepada teman-teman semua, bagi Anda yang sudah menebak dua tim, Liverpool dan Real Madrid, yang berhasil lolos ke final UCL pada tanggal 28 Mei yang akan datang di Stade France di kota Paris. Ini pengumumannya bagi pemenang giveaway dari Leones akan berlangsung pada hari Jumat tanggal 20 Mei yang akan datang. Ini kita akan live di IG leones.id dan juga saya akan umumkan di channel saya, channel YouTube Bung Ropan, tentang siapa 10 orang pemenang giveaway yang sudah tepat menebak antara Liverpool dan Madrid lolos ke babak final UCL. Jadi 10 orang ini akan mendapatkan giveaway masing-masing Rp200.000 persembahan dari Leones. Jadi Anda harus tunggu sampai tanggal 20 nanti untuk diumumkan. Baik, saya akan berbicara tentang 3 poin yang direbut tim asuhan Antonio Conte atas tim asuhan Mikel Arteta. Ini terasa sangat mereka butuhkan ya. Penting sekali buat Antonio Conte karena kemenangan ini akan membuat mereka menekan habis Arsenal dengan hanya selisih 1 poin. Sekarang Arsenal 66, sementara bagi Spurs itu 65 poin. Jadi semakin seru duel untuk memperebutkan 1 jatah tersisa yang ada di Inggris untuk tim keempat. Karena 3 tim di atas saya sudah pastikan akan lolos. Ya pasti City dan Liverpool sudah aman. Jauh sebelum ini mereka sudah bisa memastikan diri lolos. Chelsea setelah menang melawan Leeds dengan 3-0, Chelsea aman dengan 70 poin. Memang kalau melihat di sini mereka butuh 1 poin lagi untuk mengamankan posisi mereka. Tapi dengan 2 kali bermain kandang, semua akan berlangsung di Stamford Bridge. Saya rasa tim asuhan Thomas Tuchel ini akan mengamankan 2 laga tersebut dengan 6 poin dan sulit untuk dikejar. Makanya tiga tim di atas, City, Liverpool, dan Chelsea sudah aman ya untuk lolos ke Champions. Tinggal 1 tim ini yang diperebutkan oleh sesama tim London ya, di London Utara antara Arsenal dan Spurs. Kalau Arsenal menang melawan Spurs, tentunya Arsenal akan aman walaupun masih ada 2 pertandingan ke depan. Tapi dengan kekalahan ini yang membuat posisi mereka juga gawat ya. Mereka harus was-was karena bukan tidak mungkin mereka akan hadir di Liga Eropa dan tempat keempat diambil alih oleh Spurs. Karena Arsenal ini sudah 5 musim terakhir tidak pernah hadir di Liga Champions. Terakhir mereka lolos itu pada musim 2015-2016. Di saat Leicester bisa menjadi juara di IPL saat itu, mereka berada di posisi kedua. Itulah yang terakhir kali ketika masih dipegang oleh Arsene Wenger sebelum Wenger mundur. Dan setelah 2017, 18, 19, 20, 2021 mereka tidak lolos. Ada 5 musim. Nah kalau mereka bisa lolos berarti nanti masuk ke musim ke-6 dan mereka bisa mendapatkan 1 jatah dari Inggris dari 4 tim yang akan nantinya ikut di Liga Champions. Namun 2 pertandingan ke depan masih ketar-ketir juga karena berpeluang bagi Spurs untuk lolos finish di posisi keempat. Oke, kita lihat bagaimana pertarungan antara Spurs dan Arsenal. Ini kalau bicara melihat pertarungan mereka, memang layak bagi Spurs. Karena Spurs unggul di semua aspek. Ya. Kalau lihat dari statistik, permainan Spurs di atas. 58% penguasaan bola, Arsenal cuma 42%. Mereka melakukan 16 kali percobaan menembak sepanjang pertandingan. Ada 6 on target. 3 mendapatkan gol. Brace dari Harry Kane dan 1 gol dari Son Heung-min babak kedua. Membuat mereka menang dengan 3 gol. Sementara bagi Arsenal hanya melakukan 8 kali percobaan menembak dan 4 kali on target tanpa bisa mencetak sebiji gol pun. Jadi kalau ini clear menjadi keunggulan mutlak bagi tuan rumah Spurs. Ini pembalasan sepadan yang dilakukan Spurs karena dalam pertandingan September tahun lalu, ya kalau tidak salah itu mereka kalah dengan 3-1 ketika Arsenal bermain di depan publik mereka di Stadion Emirates dan Spurs tumbang. Sekarang mereka mampu melakukan itu, tetapi ini lebih enak, lebih penting buat mereka karena dalam persaingan untuk bisa merebut 1 tiket terakhir
di posisi keempat di zona Champions. Nah, Conte memainkan, saya pikir dengan 3 pemain belakang mungkin masih tetap di sana. Ketika tidak ada Christian Romero, ada kembalinya Davinson Sanchez. Kemudian mereka punya Eric Dier yang juga bermain sama-sama dengan Ben Davies, ada Hugo Lloris, ada 4 gelandang di tengah yang memang biasa ditampilkan, tidak berubah ketika mereka bermain dengan termasuk dengan Liverpool. Itu masih ada Emerson Royal di kanan, Ryan Sessegnon di kiri, dan 2 gelandang bertahan terbaik yang ada pada mereka saat ini, yaitu Rodrigo Bentancur dan Højbjerg yang ada di sana. Kemudian di depan ada Kulusevski, ada Son, dan juga ada pemain nomor 9 di sana, Harry Kane, yang saya sudah katakan tadi, membuat brace. Dan 1 gol tambahan dari Son ini membuat dia sekarang semakin menekan, memepet habis Mo Salah di daftar pencetak gol terbanyak di IPL musim ini. Hanya berselisih 1. Son sudah membuat gol dia ke-21 pada musim ini dengan ketambahan 1 gol ke gawang Ramsdale, penjaga gawang Arsenal. Sementara Mo Salah dengan 22 gol. Jadi rame. Untuk 2 pertandingan ke depan ini seru untuk memperebutkan gelar top skor di IPL pada musim ini. Nah, sementara bagi Arteta bermain untuk menghadapi pola taktik strategi yang dilepas oleh Conte, dia memainkan juga dengan 4-2-3-1 seperti biasa. Double pivotnya dijalankan oleh Elneny dan juga Granit Xhaka. Di belakang selain Ramsdale di bawah Mistar, mereka masih punya Cedric Soares di kanan dan Tomiyasu di kiri. Ada Gabriel dan Rob Holding yang dimainkan di bek tengah. Sebelum Holding itu diusir oleh wasit dengan 2 kartu kuning saat mengambil zone, sehingga sejak di menit ke-33 Arsenal itu sudah bermain dengan 10 pemain. Ini yang membuat terasa pincang buat mereka karena hanya bergantung terhadap seorang Javier Magalhaes sebelum Magalhaes sendiri tarik keluar. Karena ketika Holding keluar, memang mau tidak mau Arteta ini harus menarik Granit Xhaka untuk bisa ke belakang. Ya, kemudian Elneny agak bergeser di depan Xhaka dan Gabriel untuk bisa lebih bertahan karena tekanan luar biasa diberikan oleh pemain-pemain Spurs dengan Kulusevski, Son, dan Keane yang luar biasa bermain dalam pertandingan di kandang mereka. Sementara kalau di lini serang itu ada Bukayo Saka, ada Martinelli dan Odegaard. Odegaard bahkan berdiri di depan, di belakang Eddie Nketiah yang selalu bisa dimainkan akhir-akhir ini karena bisa membuat gol. Sebelum juga di babak kedua ada pergantian yang coba dimainkan oleh Arteta juga untuk bisa menambah daya dobrak mereka dengan masuknya Lacazette dan Smith Rowe. Namun tidak ada pengaruh apapun di sana karena bagi Spurs sudah unggul 3-0 ini sangat sulit untuk bisa mengejar mereka karena babak pertama saja sudah Harry Kane sudah bisa membuat 2 gol dengan diawali 1 penalti ketika pelanggaran dari Cedric Soares yang oleh wasit dilihat ini pelanggaran yang berbuah penalti yang diselesaikan dengan sempurna oleh Harry Kane. Dan setelah kemenangan ini bagi Spurs, kita lihat sekarang ke depan 2 laga ke depan termasuk dengan Arsenal. Bagi Spurs mereka akan menyelesaikan juga 2 laga ini melawan Burnley. Kemudian terakhir mereka ke Carrow Road menghadapi tim papan bawah lagi, Norwich. Jadi memang agak enak juga kalau melihat dari jadwal bagi Spurs karena 2 tim yang berada di papan bawah. Namun Burnley ini lagi berusaha untuk bisa menjauh dari zona degradasi. Poin mereka sama dengan Leeds, 34 sama. Ya. Dan mereka harus bisa menang. Masalahnya menghadapi Spurs yang Spurs juga harus bisa menang untuk bisa terus menjaga asa mereka dalam persaingan masuk ke 4 besar. Dalam pertandingan pertama di kandang mereka, di Turf Moor, mereka mampu menang melawan Spurs yang 1-0 lewat gol Ben Mee, pemain belakang Burnley saat itu. Tetapi sekarang mereka harus ke London ya, untuk berhadapan dengan Spurs. Agak berat memang kalau melihat dengan Spurs bermain melawan Arsenal yang sangat bagus juga ketika mereka tampil dengan ngotot menghadapi Liverpool dan mampu mencuri 1 poin. Mereka pasti akan menggasak habis Burnley di sini. Tapi tetap harus hati-hati bagi pasukan Antonio Conte. Nah terakhir saya rasa mereka akan menang. Walaupun Norwich ini akan berusaha tampil sebaik apapun, tetapi mental mereka sudah jatuh saat ini ketika mereka ada di juru kunci dan harus keluar dari IPL menuju ke divisi Championship lagi. Dan ini akan menjadi makanan buat Spurs untuk meraih 6 poin. Nah kalau Spurs meraih 6 poin, tentunya Spurs berharap Arsenal yang menjadi lawan mereka
di mana mereka tertinggal 1 poin, ini harus tergelincir dalam 2 pertandingan Arsenal ke depan. Arsenal akan menuju ke St. James Park menghadapi Newcastle. Tidak mudah juga untuk mengalahkan tim asuhan Eddie Howe ini. Walaupun Arsenal menang dalam pertandingan pertama 2-0 di Emirates. Tapi sekarang bermain di St. James Park. Tentunya bagi Newcastle mereka tidak ingin kehilangan muka. Walaupun mereka itu dihajar habis kemarin oleh City dengan 5-0 di Etihad. Tetapi mereka akan bertarung seperti ketika mereka meladeni Liverpool. Dan Liverpool susah payah harus menang dengan 1-0 saat itu lewat gol Naby Keita. Nah, sekarang bukan tidak mungkin mereka bisa menjegal Arsenal ketika tampil di markas mereka. Nah, kalau Arsenal katakan Arsenal menang, Arsenal akan balik ke kandang ke Emirates untuk menjamu Everton. Everton juga punya kepentingan. Everton sekarang di peringkat ke-16. Poin mereka 36. Masih rawan memang. Hanya 2 angka di atas batas zona degradasi, ada Leeds di sana. Dan kalau mereka bisa kalah 2 kali, ini bisa turun pasukan Lampard. Paling tidak mereka harus menang sekali dulu untuk bisa mengamankan ini. Dan termasuk pertandingan melawan Arsenal. Tetapi mereka harus keluar kandang. Bermain di Emirates. Ini berat memang. Di saat Arsenal sedang membutuhkan 3 poin. Ya, kalau Arsenal menang melawan Newcastle, mereka harus menang. Melawan Everton. Tidak boleh imbang. Apalagi kalah. Karena posisi Spurs bagus. Spurs bisa mengamankan 6 poin. Melawan Burnley dan Norwich. Nah, inilah serunya, sengitnya. Pertarungan memperebutkan jatah keempat di Inggris untuk zona Champions yang diperebutkan di antara 2 klub London Utara, antara Arsenal dan Spurs. Kita akan lihat nantinya apakah Arsenal mampu menjegal Everton dalam pertandingan terakhir setelah mereka menang. Katakan mereka menang melawan Newcastle. Karena Everton mengalahkan mereka ketika di Goodison Park dengan 2-1. Jadi tetap harus hati-hati bagi Arsenal untuk tidak kehilangan poin. Inilah yang kita akan nantikan. Siapa yang akan meraih pada akhirnya sampai di pekan ke-38. Sama dengan perebutan gelar juara di antara City dan Liverpool yang juga pasti akan ditentukan sampai di pekan ke-38. IPL memang beda. IPL memang sangat menegangkan dan seru. Termasuk bagi klub London lainnya. West Ham United yang ada di peringkat ke-7. Memungkinkan untuk naik ke peringkat ke-6. Untuk tampil di Liga Eropa. Di sana memang ada Manchester United. 58 poin. Manchester United atau MU menyisakan 1 laga melawan Crystal Palace. Mereka harus menang di Selhurst Park. Kalah, habis. Atau imbang, selesai bisa dikudeta diambil alih oleh West Ham United. West Ham masih punya 2 laga. West Ham butuh 6 poin. Nah, katakan MU menang. Jadi posisi MU akan 61 poin di akhir kompetisi. Dan kemudian kalau West Ham menang di 2 laga terakhir, West Ham juga memiliki 61 poin. Karena West Ham sekarang 55 poin. MU 58. Kalau MU ketambahan 3, 61. West Ham ketambahan 6, juga 61. Penentunya akan dilihat di dalam goal difference. MU hanya plus 1. West Ham plusnya 11. Sehingga membuat kalau poinnya sama, 61-61, West Ham lah yang akan lolos mewakili Inggris untuk di Liga Eropa. Entah dia bersama dengan Spurs atau bersama dengan Arsenal, tetapi dia bisa membooking 1 tiket juga untuk lolos. MU akan turun, akan tampil di Liga Conference, kasta ketiga yang ada di Eropa setelah Champions, Liga Eropa dan Conference League. Sangat disayangkan memang. Klub yang punya nama besar akhirnya harus bercokol dan tampil di Conference League. Jadi liga yang sebenarnya tidak begitu disorot habis ya, karena memang yang paling utama adalah Champions League sebelum kedua ada Liga Eropa. Dan ini menjadi pukulan bagi MU tentunya, apalagi dengan pelatih baru mereka seperti Erik ten Hag yang sukses bersama dengan Ajax, tapi dia pasti harus bekerja keras untuk membangun MU ini agar performanya tetap baik, bangkit di musim yang akan datang. Nah, inilah pertarungan-pertarungan di sisa 2 laga terakhir di IPL yang menyisakan seru. Baik juara di IPL, memperebutkan jatah terakhir di zona Champions, dan memperebutkan jatah di Liga Eropa. Ini sangat seru, termasuk 1 slot terakhir untuk siapa yang akan terdegradasi. Karena 2 sudah terdegradasi, Norwich dan Watford. Tinggal kita menunggu apakah Leeds atau Burnley atau Everton. Inilah yang menegangkan. Kita lihat sampai pada pekan ke-38 di 22 Mei yang akan datang. Saya akan mengumumkan
siapa yang menang mendapatkan giveaway untuk hasil pertandingan antara Aston Villa dan Liverpool yang berakhir 2-1 untuk Liverpool di Villa Park. Dari ratusan yang masuk, jawaban ternyata ada sekitar 15 orang yang benar, yang tetap harus diundi, dan akhirnya pemenangnya adalah Ricky Septian Dika, kemudian ada Firmino dan Tenang Henry Official. 3 nama inilah yang segera menghubungi saya ya, lewat Inilah Ropan, IG saya di Inilah Ropan, untuk kita berikan giveaway bagi 3 pemenang 3 nama yang sudah saya sebutkan. Kirim alamat Anda, kode pos, dan nomor telepon. Sampai di sini pembicaraan kita. Ciao.